Kerumunan di masa pandemi, siapa harus dihukum? Itulah tema Rosi malam hari ini. Sudah bersama saya, Guru Besar Fakultas Hukum Unhas, Profesor Hamid Awaludin, pengacara FPI Sugito Atmo, relawan COVID-19 Dr. Tirta Mandira Hudi, dan juga ada Kombes Tubagus Ade Hidayat, Dirkrimum Polda Metro Jaya. Tadi kan saya mau ke Dr. Tirta dulu. Anda yang selalu juga mengatakan soal konsisten. Saya tahu bahwa tadi Anda sudah mengatakan diajak dialog, tapi sekarang kondisi sudah berubah. Sebagai seorang relawan yang harus berjuang di garis depan, sudah begitu banyak nyawa yang dipertaruhkan, perlu nggak sekarang memang polisi tegas hukum mereka yang melanggar protokol kesehatan? Ya kalau mau hukum yang penting tuh fair-fairan aja. Tidak perlu langsung drama di media sosial kalau menurut saya. Hukum yang silent, panggil, evaluasi siapa yang melanggar, dan emang langsung ditegasin saja. Saya setuju dengan pendapat Profesor ya, bahwa emang yang paling penting itu adalah harusnya penyelenggara acara juga dipanggil. Tetapi penyelenggara acara dipanggil, tapi kita juga flashback. 1 bulan lalu demo Omnibus itu baik banget loh. Kalau penyelenggara acara yang kemarin di Petamburan itu kena sanksi, nanti beliau akan defense juga. Itu yang demo kenapa nggak disanksi? Nah kan, disinilah yang menjadi masalah. Kalau kita mau tegas, kenapa nggak dari zaman demo Omnibus? Ingat, pada bulan Juni kita ada tragedi McD Sarinah. Itu kena denda, saya masih ingat. Saya di Satgas Jabar bersama Satgas Jabar dan teman-teman dari Polda Jabar dan di Jawa Barat Siliwangi, dari TNI, operasi gabungan itu merazia 6 klub dan 6 tempat hiburan, sama 4 kafe. Kita kasih surat teguran. Kita sudah melakukan itu. Di Bekasi ada kerumunan dari broker kopi dan pelakor kopi. Saya masih ingat, di Tegal ada kerumunan dari Bupati. Kemarin di Solo, 22 September ada kerumunan dari arah-arahan Gibran. Kita di sini tuh nggak masalah hukum, tapi yang kita masalahkan adalah kalau semua orang nggak bisa menahan diri dengan alasan, loh saya kok secara hukum, saya kan lagi kampanye, sah dong saya buat kerumunan, Bawaslu nggak aman kok, yang penting. Saya tanya, emang virus COVID-nya milih-milih gitu? Wah, ini kerumunan kampanye, berarti saya nggak datang ke situ. Ini virus COVID, Pak Bu. Bu, virus COVID itu menyerang semua hal. Makanya tadi pertanyaan saya gitu, Dokter Tirta, Anda kan selama ini udah marah-marah kan? Apakah misalnya sekarang ya udah tegas, udah hukum aja gitu? Kalau mau tegas sekalian ya tegas semuanya gitu loh. Jadi tapi ketegasan ini akan menjadi permasalahan karena di masa yang lalu dari bulan Maret sampai bulan Oktober itu banyak kerumunan nggak ditindak. Lah emang saya turun kok, saya kan nurunin tim medis di 11 kota. Jadi saya bisa menjawab, saya nurunin tim medis di 11 kota, dan saya melihat di depan mata kepala saya sendiri, orang-orang yang demo Omnibus tuh gak ditangkepin karena pelaku kerumunan. Itu lebih parah loh. Ya kan? Kan kayak gitu. Yeah. Terus maksudnya itu aja, kalau mau tegas, ayo, gak usah pakai drama atau apapun, gak usah kita heboh gaduh di media sosial. Sebagai relawan kita kritik karena kita emang di lapangan, nakes dan relawan tuh netral kok. Mulai sekarang, katakanlah misalnya sekarang nih, mulai sekarang, dan ini pelajaran sangat luar biasa, tegas. Saya ke Prof. Hamid Awaludin dulu. Prof, ada tudingan polisi itu tebang pilih dalam menindak kerumunan karena tegas untuk acara di Petamburan misalnya, tapi tidak tegas di acara pilkada. Menurut Anda apakah tudingan ini tepat? Harus di-unmute. Halo. Unmute. Halo. Ya, bisa dengar. Yes. Saya tidak ikuti case by case. Tetapi kalau memang kita mau tegas, ya jangan ada tebang pilih. Itu baru adil. Baru adil, ya. Baru adil. Supaya tidak ada persepsi politik yang liar nanti. Pak Anies diundang memberi klarifikasi, itu persepsi politik sudah lari kemana-mana kan? Ya, nah? Supaya tidak menimbulkan persepsi. Ya. Saya rasanya cocok menanyakan ini karena Profesor Hamid Awaludin tidak saja pernah menjadi Menteri Hukum dan HAM zaman Pak SBJK, tapi Anda juga pernah menjadi Komisioner KPU. Dan kita akan ada pilkada di masa pandemi. Apakah kemudian juga mereka yang melanggar protokol kesehatan pada saat pilkada nanti, apakah kampanye, KPU juga, ya, Anda kan pernah di KPU, perlu juga dipidana, dijerat pidana? Apanya itu?
Yang saya tanyakan adalah Anda pas untuk saya tanyakan karena Anda pernah menjadi komisioner KPU, lalu juga Menteri Hukum dan HAM zaman Pak SB dan JK. Apakah mereka yang harus dihukum juga tidak boleh tebang pilih, mereka yang ada ikut dalam kampanye menyebabkan kerumunan dan mereka yang ada hubungannya dengan pilkada nanti, pilkada serentak 2020 nanti? Ya kalau kita bicara hukum Mosi, jangan kita pilah-pilah ya kasus per kasus. Ya, kita bicara siapa yang melanggar aturan, itu yang kita proses secara hukum. Nah, masalahnya adalah ketika pengambil kebijakan yang menentukan yang mana diproses dan yang mana tidak diproses, di situ acap kali rasa ketidakadilan itu muncul. Kalau ada tebang pilih karena melihat kasus per kasus. Oke. Nah, saya masuk ke sini. Bagaimana dengan soal pilkada? Karena itu ada Bawaslu. Jadi ada undang-undang yang berbeda. Nah, kalau Bawaslu, kalau mekanisme pemilu kada, memang rejim undang-undang pemilu kada. Kalau kerumunannya yang tidak sesuai dengan undang-undang yang kita bicarakan ini Undang-Undang Nomor 6 ya proses menurut Undang-Undang Nomor 6 dong. Oke. Saya mau kembali ke Pak Ade. Pak Ade, bagaimana kemudian jika penyelenggara acara mengatakan kami sudah minta izin, mengantongi izin, orangnya cuma datang terbatas, tapi kami tidak bisa menghalangi animo orang yang ingin bertemu dengan idolanya. Seberapa besar orang ini bisa juga dapat dimintai pertanggungjawabannya secara pidana? Baik Mbak, jadi untuk pelaksanaan Undang Pasal 93 ini, itu ada aturan di bawahnya. Dia ada PP, kemudian ada keputusan gubernur. Di dalamnya ada tata cara, bagaimana cara orang menikahkan dalam status PSBB, dalam daerah tersebut statusnya PSBB. Itu sudah diatur, Mbak. Itu sudah diatur kalau harus misalnya sebagai contoh harus dilaksanakannya itu di KUA. Contoh nih. Ya, terus kemudian makanya pertanyaan saya Pak Ade, bagaimana kalau kemudian katakan, loh kami sudah mematuhi protokol, tapi kan kami tidak bisa menghalangi orang yang animonya ingin ketemu dengan idolanya, dengan panutannya. Bagaimana dia bisa diminta pertanggungjawab? Dia bilang, kalau misalnya dia bilang saya sudah mematuhi protokol, terus nikahnya tidak di KUA, terus kemudian tidak di kalangan terbatas, terus kemudian mengundang secara terbuka, yang patut diketahuinya itu akan mengundang kerumunan, harus jaga jarak. Sekarang panitianya bikin ini, bikin itu dan lain sebagainya yang mungkin nanti akan ada di aspek materi penyidikan yang mungkin tidak mungkin saya ungkap sekarang. Tetapi pendekatannya adalah pendekatan kepada pemenuhan unsur saja. Hasilnya ini adalah materi daripada penyidikan. Kita sudah mengumpulkan itu dan nanti akan kita lakukan gelar perkara. Sebenarnya pertanyaan saya simpel aja, apakah orang bisa berdalih bahwa ya kami nggak berkuasa dong? Itu kan soal animo masyarakat. Itu aja sih sebenarnya pertanyaan saya Pak Ade. Ya, nanti itu akan dicocokkan apakah pelaksanaannya itu sesuai tidak dengan ketentuan yang berlaku. Kalau tidak sesuai, ya berarti melanggar ketentuan. Dan itu pidana dan bisa dihukum. Ya, loh iya, sesuai dengan pasal 93. Paham? Nyata. Ya, Pak Hamid angkat tangan. Apa yang ingin Anda sampaikan? Ya, kalau seseorang penanggung jawab sebuah acara, ya, kemudian dia beralibi bahwa kami itu sudah mengatur hanya sekian sesuai protokol, tetapi karena animo yang datang banyak, kemudian dia mengatakan di luar tanggung jawab saya, itu nggak boleh dong. Karena sebagai penanggung jawab, begitu undangan banyak dan melampaui standar, dia bisa bubarkan acara itu kan. Sebagai penanggung jawab, dia bisa declare bahwa Anda sudah melanggar semua, saya declare ini acara dibubarkan. Tapi kalau dia mengatakan bahwa oh animo masyarakat banyak loh, itu konsekuensi karena Anda yang mengundang. Baik, mungkin ini saya mau kasih video yang saat ini juga banyak beredar tentang Ustadz Dasat Latif yang membubarkan ribuan jemaah di Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur. Sama-sama kita lihat.
Tapi mohon keikhlasan Bapak Ibu sekalian untuk pulang sekarang. Ini masalah besar. Tolong pengertian dan kerjasamanya. Ya, saya tidak sangka sebanyak ini. Oke, apakah ini kemudian bisa menjadi pertanggungjawaban untuk menyelenggarakan acara yang besar supaya tidak berpotensi melanggar protokol kesehatan, Prof. Hamid? Persis. Itu Ustaz Latif benar itu. Dia adalah ustaz yang memiliki rasa tanggung jawab atas keadaan yang ada dan masuk ranah pelanggaran protokol kesehatan. Baik, saya ke Pak Sugito Atmo dulu. Ya. Bagaimana Anda menjelaskan bahwa FPI tidak cukup memiliki kemampuan dan kemauan untuk membubarkan kerumunan yang sudah terlanjur membludak? Karena pada waktu itu yang datang itu kan spontan dan cukup banyak. Panitia dari Kelaskaran juga sudah siap untuk mengatur supaya yang datang tidak terlalu banyak dan sesuai dengan protokol kesehatan. Tapi yang perlu digarisbawahi mengenai pasal 93 Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan. Itu kan jelas setiap orang yang tidak mematuhi atau menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan itu kan berlaku untuk semua orang. Jadi harus tetap semuanya disiplin. Yang jadi masalah, kenapa hanya terjadi rame ketika pelaksanaan Maulid Nabi yang diselenggarakan oleh teman-teman FPI dan pernikahan putri beliau. Padahal pada waktu pilkada sebelumnya, penyelenggaraan pilkada kan juga sangat rame. Ini jadi menurut saya, karena itu penekanannya berulang-ulang, seperti tidak lagi produk hukum, tapi seperti produk politik. Karena Habib selama ini sangat kritis terhadap pemerintahan yang ada sekarang ini. Kenapa yang sebelumnya tidak diperlakukan yang sama, seperti yang sekarang ini terjadi? Ini yang kami sesalkan. Sebenarnya hukum itu sama kedudukannya, tidak boleh karena jabatannya tertentu, karena keadaannya tertentu tidak diperlakukan sama terhadap misalnya ke Habib Rizik atau ke FPI. Untuk penindakan Anda menginginkan, kita semua sebenarnya menginginkan ada penindakan yang tegas. Bahwa siapapun yang tidak bertanggung jawab untuk membiarkan kerumunan terjadi, maka dia harus menerima sanksi. Atau juga tadi seperti diskusi kita, dia bisa sampai dihukum pidana. Kami kembali sesaat lagi.